Kemudian Nabi Muhammad tadi mengatakan Shahibul Hawl Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi rujukan seluruh ulama seluruh dunia, bahkan karena kitabnya ratusan. Dan beliau juga berparada sama dengan Shahibul Bait Al-Hasani juga, makanya beliau menghawai Al-Hasani. Dan lagi kalau Syabul Badin Al-Hilali Al-Hasani, enggak Abu Hasan Asadri, nanti ada kawannya juga Al-Hasani. Pokoknya yang Hasan ada di kawannya. Markanya dia sendiri gitu. Ya, markanya dia sendiri, gak segan mikir kan. Tabarukan, memang kebetulan Ramadan ya, Ramadan, dan kebetulan beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki memang wafatnya di pertengahan bulan Ramadan dan di hari Jumat 15 Ramadan, dan juga ada santri-santrinya di situ. Dan ini termasuk kalamah beliau, karena beliau selalu berdoa, "Atamanna ayat ruhi badatul nabi wa kutubi wa naswati." Aku berharap, kata beliau, Allah cabut ruhku di antara para murid-muridku dan di kitab-kitabku, dan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Allah menyatakan doa beliau Allah kabulkan. Bulan puasa di antara para murid-murid beliau, dan puasa bukan puasa sunnah, puasa Ramadan. Dan di antara kitab-kitab beliau para santri, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Di antara karena beliau itu pernah juga santri beliau ini kesukaannya itu telur naga sapi kalau sarapan sama roti sama sayur-sayurnya. Kemudian pagi-pagi dibuatkan sama santrinya, pas lewat lorong ya, di situ ada suara Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki nangis-nangis terseduh. Kok tumben Abu ya ini kok nangisnya terseduh-seduh? Ada apa ini? Akhirnya nggak berani masuk. Kemudian setelah berapa menit, 10 menit selesai, Abu ya teriak-teriak, "Aulad, aina futur? Anak sarapan gue ini." Akhirnya berani masuk dan makan di situ, masih meneteskan air mata. Kata Abu ya, saya mengambil balik. Kalian tahu apa yang terjadi tadi? Dia tahu ya Abu ya. Baru saja Rasulullah SAW datang menghadiri tempatku ini. Langsung ia kota, secara terjaga. Ya, berjumpa dengan Nabi secara terjaga ini tidak mustahil. Kenapa? Secara logika bisa diterima, secara dalil banyak sekali. Ketika Isra wal Mi'raj, ya, Nabi SAW di Baitul Maqdis, yang jadi imam siapa? Rasul. Jadi makmum siapa? Para nabi yang jadi makmumnya, padahal sudah meninggal semuanya. Ini dalil dan bukti yang sangat kuat bahwa orang yang masih hidup itu bisa berjumpa kepada orang yang sudah meninggal dunia, rohnya secara terjaga. Dan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu juga menjadi bukti bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa membawa andil penting di dalam orang yang sudah masih hidup. Nabi Musa ketika Rasulullah turun membawa perintah sholat di 50 waktu, bukan 5 waktu, bayangkan 50 waktu. Ya, 50 waktu, andai itu terjadi 50 waktu, nggak ada kesempatan yang nongkrong, keluar, nonton TV, lihat sepak bola, WhatsApp, checking, nggak sempet. Makan sengaja sholat, duduk sengaja sholat 50 waktu, bayangkan 24 jam itu 50 waktu, pusingnya luar biasa. Kemudian Nabi Musa memperhatikan Rasulullah, Nabi dapat perintah apa dari Allah? Sholat 50 waktu. Nggak bisa makan.
umat saya saja yang bertahun-tahun badannya 2 rakaat nggak kuat, apalagi 50 waktu. Akhirnya naik turun sampailah 5 waktu. Dan ini juga berkat dari Musa, kita mendapat keringanan sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini bukti yang sangat kuat bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa kepada orang yang masih hidup. Nah, maka beliau adalah seorang wali yang luar biasa, saleh dan sempurna. Dari secara fisik mungkin bisa dikatakan orang Semakah yang paling ganteng beliau, Al-Asadi, ya, Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Asadi. Dari fisiknya paling tinggi, berwibawa, ilmunya tidak diragukan lagi meskipun beliau bermadzhab Maliki. Tetapi di Rusaibat di pondok beliau itu, beliau juga memanggil asatid yang berhadap Syafi'i untuk mengajarkan mazhab Syafi'i kepada murid-murid. Beliau tidak fanatik dan tidak memaksakan santrinya harus ikut beliau mazhab Maliki, tidak. Tapi bebas. Ya. Sempurna ilmunya. Abangnya juga demikian, Syekh Alawi. Pernah Syekh Alawi ini kan waktu beliau masih hidup ngajar di Madinah, ya, di Mekah. Kemudian juga berdampingan dengan seorang ulama kalangan Wahabi yang terkenal, yang karangan kitabnya sampai sekarang dibaca, terutama kitab tafsir As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di. Dia punya kitab tafsir itu berapa jilid itu? 6 jilid itu. Tapi di situ ada sumber dari Salafi atau Wahabi, menjadi rujukan ulama Wahabi saja. Punya halakoh di masjid itu juga ada halakoh beliau juga, Syekh Abbas Syekh Alawi Al-Maliki. Suatu hari berdung hebat di saat beliau mengajar berdua itu, ya, halakoh masing-masing. Kemudian hujan turun lebat. Nah, orang-orang Badui itu dan santri-santri beliau ini keluar mengambil air hujan yang turun dari selokan air di atas Ka'bah, ambil barokahnya. Dilihat sama polisi pamong rajanya Mekah, Satpol PP Wahabi, kamu musrik, lakukan ada, kau Badui, kalian Badui jangan lakukan itu syirik, jangan. Akhirnya mereka laporan ke Syekh Alawi bin Al-Hasan. Ya Syekh, gimana menurut antum jika mengambil air yang turun dari selokannya Ka'bah di atas itu, kami mengambil barokahnya, gimana hukumnya? Apa haram, apa syirik? Seperti polisi-polisi juga katakan, tidak, itu berkah. Lakukan sepuasnya. Akhirnya mereka turun dari hujan-hujan lagi. Nah, polisi nggak terima, datang ke Syekh Sa'di. Ya Syekh Sa'di, ini gimana nih orang-orang baru ini? Kok kurang aja dibilang sini masih tetap aja. Katanya Syekh Muhammad Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan itu barokah. Akhirnya Syekh Sa'di itu naik berdiri ambil serbannya dan menjumpai Syekh Alawi. Beliau ini Syekh Sa'di termasuk orang yang juga menerima kebenaran dari siapapun. Modern dia, moderat. Kemudian duduk di samping beliau para jamaah di situ ikut hadir. 2 sosok ulama berdampingan, apa yang mau mereka debatkan ini? Akhirnya Syekh Sa'di bertanya, ya Syekh, apakah benar tadi kau mengatakan kepada orang-orang Badui yang mengambil air hujan di atas Ka'bah itu, kau katakan itu barokah? Betul, barokah. Bahkan itu 2 barokah. Kok bisa 2 barokah? Iya. Apakah kau tidak pernah baca Quran? Maksudnya gimana? Bukankah Allah berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan," dan kami turunkan air dari langit itu mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, inna awal baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan.
Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia di Mekah, yaitu Makkah, adalah Ka'bah itu mubarakah yang diberkahi. Hujan barokah dan Ka'bah juga barokah. Maka ada dua barokah di sini. Akhirnya saya sadar langsung, oh, laqad hafalna min hadaini ayatain. Kenapa kami bisa lupa dari dua ayat ini, kata saya. Akhirnya diterima kebenaran itu, tetapi saya awali mengatakan, jangan dulu wahai saya, kamu ini menerima kebenaran, tapi polisi-polisi kamu itu masih tetap, kalau kamu tidak turun tangan, ikut ngambil barokah di sana, mereka akan tetap mengatakan turun-turun akan mengatakan itu. Akhirnya saya saat ini keluar ikut hujan-hujanan, bahkan ngambil barokah dari hujan yang turun di selokannya Ka'bah di atas, dan menguasai bajunya untuk menyatakan bahwa itu juga barokah. Rasulullah, kecerdasan dan kealiman Syekh Halawi Allah daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Baliki luar biasa, sampai membuat menjadi penyebab hidayah bagi seorang syekh yang terkenal. Jadi diceritakan di kitab Asrar sanad-sanad Syekh Muhammad Al-Baliki yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Rawah. Beliau murid dari Syekh Muhammad bin Al-Baliki dan saksi mata kejadian saat itu. Nah, inilah barokah seorang wali yang luar biasa dari keturunan Nabi SAW yang Allah memberikan kekhususan untuk mereka. Sebab itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai keturunan Nabi SAW. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui. Makanya kalau ada orang meskipun dia hafal Quran 30 juz, hafal kitab puluhan kitab, rumahnya penuh dengan kitab semuanya, tapi dia provokator untuk menjauhi keturunan Nabi para habaib, maka tinggalkan dia dan jauhkan dia sejauh-jauhnya. Itu sesat. Sesat, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjauhkan umat dari para keturunan Nabi SAW yang soleh. Ya, berbahaya sekali ini akhir zaman. Kaum Sufiani dikatakan di sini, ya saya lupa tadi ngasih tanda di perjalanan tadi saya baca, karena saya bingung masalah apa ini. Akhirnya baca kita ada yang tahu Jamas atau Sultan semua. Artinya repot Sultan semua. Berarti sudah siap. Nah, kaum Sufiani itu membenci keturunan Nabi, sampai nanti kaum Sufiani itu kejar Imam Mahdi, karena Imam Mahdi dari keturunan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan dari Al-Hasan, ada yang mengatakan dari Al-Husain. Begitu. Maka orang-orang yang mencintai para keturunan Nabi dibenci juga oleh kaum Sufiani, dan kaum Sufiani juga tersebar di mana-mana, bikin provokator untuk menjauhi keturunan Nabi SAW. Hati-hati, ya. Liwalidin tahan magamul ula fi jannatil khuldi wa dari sawabi wa qudratun min fadlatin nabi fil jafi tunji min alimil igari wa kaifa bi arhamin tabbalat lahu hamlatan tasla minalin a'lali. Katakan dalam sebuah syair, kedua orang tua Nabi itu memiliki kedudukan tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak setetes daripada kelebihan Nabi, darah, kencingnya Nabi yang masuk ke dalam perut seseorang itu bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka. Wa kaifa bi arhamin kadadatahu hamatan tasla binaril adab. Maka bagaimana dengan rahim-rahim yang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka, ya. Ceritakan Ummu Aiman itu malam-malam haus terus minum mangkok yang berisi air. Pagi-pagi subuh dan bilang, mana air di mangkok ini? Aku minum ya Rasulullah. Itu air kencingku dari mana? Apa kata tadi? Basuh mulut kamu? Tidak.
Apa kata Nabi? Ida lantar dan nar basuki. Kalau begitu produkmu tidak akan masuk neraka. Artinya para ulama sepakat, ulama fikih sepakat, semua mazhab sepakat bahwa kelebihan Nabi daripada kencing darah dan sebagainya, fadlatun Nabi itu hukumnya zahir, suci. Kemudian juga Ibnu Zubair pernah ketika Nabi cantuk berbekas darahnya disuruh buang darah. Mahabat itu. Akhirnya selesai bekas, sudah kau buang, sudah wahai Nabi. Gimana? Di perutku. Apa jawabnya Nabi? Muntahkan. Bersihkan mulut kamu, sucikan. Tidak. Apa jawabnya Nabi? Man khalaqo damu dami lam tamussahu nar. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita renungi. Ini harus disahih. Makanya mereka yang betul-betul ada darah Nabi di dalam tubuhnya, kemudian di akhir zaman dia betul-betul menjaga anugerah itu, maka akan mendapatkan keutamaan anugerah husnul khatimah ketika di awal. Meskipun sebelumnya dia itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia sungguh-sungguh kembali kepada Allah, insya Allah di akhir hayatnya dia akan husnul khatimah karena terdorong ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Kejadian nyata dan sampai saat ini, jika ada pertanyaan siapa orang yang haji dari dulu sampai akhir zaman tidak pernah berhenti setiap tahun, ada pertanyaan seperti itu, apa jawaban kita? Seorang imam besar, ahli hadis, saleh sufi, ya, ketika beliau imam ini langsung menegur, dipakai kulit-kulit, sudah izin yang pasti mau dimasak, mau dimakan, halal turun, karena dia wajib memberitahu yang halal dan yang haram. Perempuan, itu bangkai, kalau kamu buat makan haram hukumnya. Maka ibu itu menjawab, itu halal, boleh di halal. Menurut kamu haram, kalau menurutku haram. Ini berarti yang fikih sembarang. Kayak tadi, bagaimana bisa demikian? Menurutku halal, menurut kamu halal. Iya, ini darurat. Darurat tubihul mahdurat. Di rumahku banyak anak-anak yang aku didik, yang aku jaga. Mereka anak-anak yatim yang sedang kelaparan. Aku kesulitan cari makan. Kalau seandainya aku nggak kasih makan hari ini, mungkin dia mati, mereka mati. Maka terpaksa bagai-bagai ini akan kami makan. Ini halal buat dia. Akhirnya dia sadar dan ini memang benar secara fikih. Akhirnya dia merasa orang ahli fikih perempuan siapa? Man nanti? Siapa engkau? Anak fulana, binti fulana, binti fulana, binti fulana, binti fulana, binti Fatimah az-Zahra, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fulana, aku adalah putri Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua perbedakan yang ada di unta itu diturunkan semuanya dan diberikan kepada si Syarifah tersebut. Aku akan menghadap datukmu Rasulullah, bagaimana aku meninggalkan cucunya dan keadaan kelaparan, apa yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sholat taraweh 23 rakaat bila perlu 8 kan seperti di Hadron. Kalau di Hadron itu kan anak-anak mudanya semangat cari tarawehan. Masjid mana nih yang ngadain taraweh lagi? Taraweh. Masjid mana nih? Ngadain taraweh sampai jam 2 pagi jangan sampai sahur. Kalau di sini masjid mana nih yang paling cepat sholat taraweh? Kan begitu. Ya, kalau di sini lama-lama sholat taraweh, besoknya jamaahnya pulang sholat taraweh masing-masing. Kan begitu. Kalau di Hadron enggak,
anak-anak mudanya nyari masjid yang ada sholat tarawih lagi. Kan di sana enggak sholat tarawih kompak tidak, tapi ada yang jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 terus ininya. Subhanallah. Beliau adalah Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak akhirnya malamnya beliau balik lagi. Semua perbekalannya habis, beliau pulang kembali tidak jadi haji. Tetapi setelah musim haji selesai, orang-orang semuanya berdatangan ke rumah Syekh Abdullah Mubarak. Ya Syekh, ahlan wa sahlan marhaban, haji mabrur, sa'id mubarak. Selamat haji yang berkah, haji yang mabrur insyaallah. Terima kasih telah memimpin doa di Arafah. Terima kasih telah memimpin sa'i bersama kami. Terima kasih telah memimpin tawaf bersama kami. Loh, bingung dia. Aku nggak berangkat haji kok mereka pada terima kasih semuanya. Bukan 1, 2, 3 orang, puluhan orang yang hadir ke beliau mengucapkan selamat haji pada beliau haji. Kata Nabi, wahai Abdul Mubarak, jangan heran dan jangan bingung. Allah telah menggantikan sosok dirimu yang melakukan tawaf, yang melakukan sa'i, yang melakukan Arafah dan seluruh manasik haji. Malaikat Allah menyerupai dirimu sampai hari kiamat. Barokahnya apa? Barokahnya memuliakan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sholat tarawih banyak sekalipun, puasa dengan lapar dan dahaga luar biasa, terus Al-Quran. Tetapi kalau kamu nyakitin tetanggamu, puasa dan tarawihmu sia-sia. Kamu nyakitin keluargamu, tarawihmu adalah semua, puasamu sia-sia. Bagaimana kalau kamu nyakitin keluarganya di Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau kamu berusaha di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hati-hati makanya Imam Junaid al-Baghdadi yang menjadi rujukan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ini Asy'ariyah, Syafi'iyah, tasawufnya Ghazaliyah, Junaidiyah kan itu sendirian. Imam Junaid seorang wali yang luar biasa. Imam Junaid ini pernah di majlis itu, beliau ada seorang Yahudi pura-pura ikut bermajlis, ingin ngetes firasatnya sampai di mana. Akhirnya, ya Imam, aku mau bertanya sama kamu. Apa itu? Ma makna hadis ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurika. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Lalu beliau menundukkan kepala sebentar dan mengadakan lalu menjawab, sekarang ini waktunya kamu masuk Islam. Akhirnya si pemuda itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Artinya apa? Imam Junaid mengetahui berfirasat bahwa dia seorang Yahudi, dan Imam Junaid sudah mengetahui bahwa tertulis saat itu juga dia masuk Islam. Akhirnya orang ini percaya. Pernah suatu hari Imam Junaid ini muridnya ada lagi. Imam Junaid datang ke rumah muridnya. Si murid ini terlintas di hati yang pertama, khatir yang pertama, khatirul awal, guru Imam Junaid ada di depan pintu. Tapi dia tepis. Khatir yang kedua, guru itu ada di depan pintu. Sampai khatir yang ketiga muncul lagi suara itu, bisikan itu. Guru ada di depan pintu. Akhirnya dibukakan yang ketiga. Kata Imam Junaid, kenapa kamu tidak membukakan pintu ketika lintasan hati yang pertama, wahai murid? Itu Imam Junaid, seorang wali besar. Kamu tahu nggak kenapa Imam Junaid jadi wali besar? Apa penyebabnya? Imam Junaid itu dulunya bukan ahli sufi. Beliau itu ahli gulat, ahli petinju. Coba baca seperti ini. Beliau itu petinju yang tidak pernah terkalahkan. Seorang wali yang badannya depan.
Beda sama Nabi Muhammad ya. Badannya gempar Imam Junaid, petinju yang dapat terkalahkan. Pada saat ada pertunjukan lagi tinju itu, semua orang gak ada yang berani daftar. Ada satu orang tua berani daftar. Kenapa? Karena kelaparan, butuh duit dia, butuh duit, dan ternyata dia seorang hadim. Ketika di ring tinju, ya, di panggung tinju, beliau berbisik, Junaid, aku ini keturunan dari Al-Mughirah. Kalau aku kalah, aku gak ada duit dan keluarga aku kelaparan. Imam Junaid langsung bergetar hatinya. Waduh, ini keturunan, kalau saya pukul babak dia kalah, kasihan juga keluarganya yang kelaparan. Pasti kalah ya. Ya sudah, aku kalah, pura-pura kalah. Akhirnya subhanallah, tinju dimulai. Subhanallah, kena pukulan, jatuh, dan akhirnya kalah Imam Junaid. Orang-orang bingung. Seorang tua kurus kering bisa mengalahkan Imam Junaid yang tebal badannya. Ternyata si Buswa itu adalah seorang hadis keturunan Nabi SAW. Malah Imam Junaid tidak bagi Nabi SAW. Imam Junaid, karena kau telah menyelamatkan daripada keturunanku, maka saat ini sudah waktunya kamu aku selamatkan dari api neraka. Akhirnya sejak saat itu dia tinggalkan selama perjuangannya. Dia tinggalkan semua itu dan fokus kepada ilmu agama sampai terus mujahadah dan menjadi seorang imam besar, menjadi wali yang luar biasa, yang kalamnya ditulis di mana-mana. Kalamnya ada di Ihya Ulumuddin, kalamnya ada di Risalah Musyariah dan beberapa kitab, ada kitab tasawuf. Imam besar yang mendapat hidayah menjadi seorang wali karena menghormati, mentaati keturunan Nabi SAW. Lalu nasihat buat saya pribadi dan saya, akhir zaman, ya, akhir zaman, hati-hati. Jangan sekali-kali ada kebencian kepada ketuhanan Nabi meskipun dia salah. Kalau salah, kamu tegur. Kenapa? Kamu dapat ilmu dari siapa? Dari jatuhnya. Kamu serahkan orang tua kamu itu dari manakah Allah bisa masuk Islam ini sepulau Jawa? Asbab siapa? Mereka para keturunan diangkat di sini. Makanya iblis itu dendam kepada keturunan Nabi dan semua para pengikutnya, buat fitnah dan lain sebagainya. Kalau saya ikut, kalau saya ikut, serahkan semua kepada ahlinya. Jangan sampai ada kebencian di hati kita sedikit pun kepada keturunan Nabi SAW.